Melodika Towers, saya Bob Melodika. Saya Hardy Yama. Dan aku Aurin, selamat datang di podcast Melodika. Wow, kedatangan kali ini. Wow, kali ini untuk Melodika Podcast adalah tamu wanita pertama. Yes. Sebelumnya laki-laki semua. Akhirnya ada juga yang mampir ke sini ya. Ya. Betul. Terima kasih Aurin Terima udah kasih, mampir. Aurin, udah Thank you, mampir ke guys. sini ya. Thank you, Jauh thank ya? you. Lumayan. Lumayan. Berarti tadi dari Bandung Barat. Tadi dari berangkat. Kopo. Oh, dari Kopo. Orang Kopo ya. Sekarang jadi orang Kopo. Jadi orang Kopo. Iya. Oke. Apa kabar Aurin? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yap. Sama Bebeb? Ya, Sehat sama- sama Bebeb sehat? Alhamdulillah. Dan tadi Ya. juga dianterin ya. Iya. Di sini dianterin Bebeb. Emang manggilnya Bebeb? Iya, Beb. Oh, Beb. bener kamu. Baby. Ai. Aurin, Oke. sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang fokus buat lagi nulis lirik buat single terbaru. Terus sisanya belajar gambar sama tiduran weh gitu sibuknya udah rebahan. Single baru tuh Single. untuk Invicta. Iya dong buat Wow. Invicta. Invicta ya. Iya. Selain Invicta ada band lain lagi nggak? Nggak ada, sekarang fokus di Invicta aja. Invicta Yep. ya. Oh iya. Berarti yang nulis lirik, yang bikin lagu, Aurin sendiri. Ya, lirik aku semua yang nulis. Semua. Semua, wow. Wow. Ya. Keren loh. Keren loh. Iya. Ya. Aku agak grogi gini. Bintang tamunya cewek soalnya. Rada nervous. Biasanya curcol gitu nya. Sesama cowok. Bless. Tapi Aurin ini sosok yang menarik selain selain vokalis metal, Yes. ya, vokalis Yep. metal. Tapi secara background justru malah sarjana psikologi ya. Iya. Psikologi ya. Wow. Itu dua dunia yang sangat berbeda. Iya, beda Beda. banget. Nah, Aurin sendiri ngelihat metal dari sisi psikologi itu gimana? Justru kita kan sebagai orang awam Ya. nggak tahu ya pandangan psikologi dia terutama dari musik metal itu. Yap. Nah, menurut pandangan psikologi metal tuh kayak gimana gitu? Oke. Itu dua hal yang beda ya, Bener. pemikiran seniman sama ilmuwan kan ya. Bener. Oke. Ya. Sebenarnya pertamanya tuh aku itu disuruh mamah untuk pelajarin psikologi tuh. Oke. Jadi apa ya, sengaja nggak sengaja, soalnya tadinya tuh kan aku dari lulus sekolah pengen SMA. pengen langsung kerja, Hmm. mau masuk pramugari sama fokus di ibaratnya apa tuh beauty pageant. Oke. Kayak ya modeling lah, Iya, modeling. iya. Cuman mamah tuh suruh aku buat kuliah dulu. Sok Iya. mau jurusan apa, sedangkan aku mikirnya aku nggak mau hitung-hitungan. Padahal ibu-ibu harusnya dengan itu. Aku paling menghindari hitung-hitungan. Berarti hafalan. Nggak mikir ke sana juga sih. Itu juga. Dari semua ditawarinnya kan hukum nggak tertarik, bahasa ibaratnya kamu bisa pelajarin di mana-mana, ekonomi hitung-hitungan yang jelas aku Iya, hindarin iya. gitu ya. Iya, iya. Terus udah gitu ya udah psikologi aja. Pek teh hitungannya lebih banyak, lebih liar. Oh gitu. Iya. Psikologi ada hitungan. ada hitungan. Banyak grafik kayak gitu, skor kayak kalian iya. kalian tes apalah itu tes psikologi. Itu teh kalian liar ngisinya, aku yang ngitungnya lebih liar eta. Oh, kayak psikotes gitu teh. Ya. Ada hitungannya. Kayak ada tes. rumusnya juga gitu. Ada dong gitu. Sampai akhirnya kuliah ngambil psikologi. Ya udah, tapi beresnya 7 tahun. Oh. 7 tahun. Tapi beres. Tapi beres sekarang. Tapi apa-apa, asal Faktor- beres. Nah. Faktor kesibukan ngeband. ya, bisa kan? soalnya dari kecil tuh sebenarnya aku emang lebih senengnya ke seni. Seni gambar, terus seni musik, kayak cita-cita ditanya apa, pengennya jadi drummer. Oh, drummer. Oh, malah drummer ya, Malah bukan drummer. nyanyi. Bukan. Tapi nggak didukung, soalnya saking tomboynya dulu waktu kecil. Iya, Terus kayak ngegambar juga ya nggak diarahin lah gitu. Terus akhirnya kuliahnya ya nyarinya yang mungkin ya
ilmuwan tadi gitu, Iya, maksudnya iya. psikologi gitu. Masuklah ngedalamin, ternyata setelah lulus ngebantu banget ke akunya gitu. Ditambah kan apa ya, yang dulu mungkin aku nggak berani ngobrol orangnya gitu ya, pemalu. Ya sekarang juga pemalu sih sebenarnya. Kelihatan. Pemalu iya gitu. Jadi Berarti harusnya masuknya ke Polban tuh. Politeknik Bangunan. pemalu, malu, ya bisa gitu. Jadi ngelatih public speaking aku dan secara nggak langsung ngebantu aku di berbagai bidang ya, salah satunya di musik juga. Jadi Musik. tahu kan, oh cara pendekatan ke orang ini gimana, terus kayak ngedeketin klien atau orang-orang ini gimana, jadi Iya, iya. tahu gitu. Terus apalagi ya? Jadi sekarang tuh di titik kayak ya emang itu orang lagi banyak ngesenternya perspektifnya ya sebagai dari musiknya. Kalau dibilang stress release ya, musik mau baik metal atau genre apapun sama aja, itu kayak ya jadi hal untuk healing, untuk ngelepas penat, termasuk ya alat terapi juga gitu secara nggak langsung kayak gitu. Nah, jadi untuk pribadi Aurin sendiri dengan menjadi vokalis band metal itu salah satu untuk melepas penat berarti dong. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung, ya, secara nggak langsung. Jadi kalau gitu. kesel dipendem, Iya, iya. Teriak-teriak. Kan Nyanyi, beda-beda. enak ya. Ada orang yang dia mungkin boxer ya tinju Tinju, salsa. Iya, iya. Drummer juga. Drummer ya pukul-pukul. tata call. Terus ya kalau aku ngegabungin dua itu, nulis lirik katarsisnya gitu. Oke. Sebenarnya banyak yang dibahas nih. Banyak Dari banget sosok. kalau mau ngebahas itu tuh panjang banget. Panjang Ilmu ya. psikologi tuh panjang pisan pembahasannya. Iya, benar. Apalagi mungkin. enggak, karena kita awam soal psikologi nih. Ya, ya, ya. Ya dengan dua background yang berbeda Yes. gitu kan. Terus tadi juga ngasih tahu bahwa dengan mempelajari psikologi jadi banyak ilmu yang didapat, Yep. apalagi untuk pendekatan ke orang lain, Yep. cara public speaking dan lain-lain. Itu tuh memang dipelajari ya. Maksudnya kita menghadapi karakter orang kan beda-beda. Iya. nih. Oh, kalau ke si A kayaknya pendekatannya harus Harus gini. gini. Itu tuh kubaca. Kebaca. Oh, hati-hati kamu. Makanya aku teh Awas lagi menyembunyikan. Ya, ya. Nah, kalau dari psikologi gitu, karakter orang kebaca dari apanya? Banyak hal, dari lirikan mata, dari body language, intonasi bicara, volume, terus cara berpakaian, terus tatanan rambut, apa lagi ya? Oh, bisa dinilai Bisa semua. dilihat. Tatanan rambut juga Sampai ya. ada ilmu juga kayak bentuk muka juga itu bisa kelihatan. Oh, kalau bentuknya gimana gitu, ada karakternya. Iya. Oh, Kayak oke. bentuk bibir, bentuk hidung, bentuk mata, kerutan di bagian muka yang paling menonjol di mana, itu tuh emang kaitannya ke kebiasaan orang. Oke. Ke habit orang iya, juga bisa tahu. Terus kayak dia lebih vokal apa enggak, orangnya lebih banyak bicara atau enggak. Respon dia seperti apa dalam nanggapin sesuatu gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Bisa kelihatan. Kalau dari segi musik gitu, bisa dinilai juga nggak sih? Misalkan, Ya. nih orang senengnya dengerin musik-musik beat gitu ya, yang cepet. Naon motor. beat. Beat, musik beat, naon musik beat teh. Maksudnya yang beatnya cepet gitu ya, beatnya cepet, itu bisa dia sering dengerin musik-musik yang beatnya cepet gitu, itu bisa dikategorikan nggak sih dari Orangnya seperti segi apa? musik gitu ya, dari segi musik ke orangnya seperti apa nih? Dia demennya dengerin musik kenceng gitu ya, atau musik slow gitu, atau Yap. gimana gitu? Bisa. Bisa nggak sih dari musik? Bisa, Oh, tapi bisa. secara nggak langsung bisa. Kayak itu kita harus tanya dulu nih. Kayak kamu ternyata alter egonya senang dengerin lagu-lagu mellow. Kenapa? Ya sebagai relaksasi kalau lagi santai. Iya. Kayak gitu. Jadi kita tanya dulu kebutuhannya apa. Dari situ Iya. kelihatan nih karakter. Oh, atau kesehariannya oh kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Bisa kelihatan. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang. Kebayang ya? Kebayang. Kalau ya, aku pernah denger istilah kayak micro expression gitu. Micro expression. Nah, itu emang dipelajari juga. Yang tadi yang aku bilang, jadi kayak oke. lirikan mata. Itu gerakan-gerakan kecil yang sebenarnya nggak berarti sebetulnya Iya. ya. Terus kayak dia kalau cewek mainin rambut, mainin tangan atau mainin barang Kuku, gitu ya. kuku. Kalau Kuku. kuku,
terus mainin barang kan bisa berarti dia bosen atau apa atau gimana gitu kan. Kalau micro expression kayak kamu ngelihat orang ngebohong, dia natap kita nih berusaha nyembunyiin, tapi micro expression tuh ada sepersekian detik kayak gitu, kelihatan. Intonasi juga saat dia ngomongin sesuatu tentang dirinya, dia lebih cenderung lebih pelan volumenya. Tapi ketika dia ngomongin alter egonya mungkin di atas panggung, oh berarti dia bangga nih. Nah, kurang lebih pengertiannya kayak gitu. Ya, kalau psikologi itu. Nah, kamu langsung kamu langsung jaga-jaga ini ya. Aduh, jangan salah gerak nih gitu. Jangan salah gerak nih. Luas banget itu, detail banget penjelasannya. Tapi seru kalau kalian baca-baca juga. Itu buku-bukunya seru sih. Iya, jadi tahu kalau kalian ketemu orang, ketemu lingkungan baru, pengen nge-reach sesuatu yang baru, itu kepake banget. Sangat bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Betul. Terus ada jadi bahas psikologi, biarin dah. Enggak apa-apa. Bebas. Lanjut aja dulu. Apalagi. Ada ini, ada orang bilang siapa ya kalau nggak salah tuh, Helmi Yahya kalau nggak salah. Kalau mau approach gitu, pendekatan ke orang gitu, mulai coba dari yang orangnya suka, misalnya dari hobinya atau apa, itu bener ya? Bener. Oke, biar ada antusias kali ya? Iya. Jadi biarkan lawan bicara kamu membicarakan atau terbuka tentang dirinya dulu, baru kamu nanti masuknya di belakangan. Soalnya kan ada beberapa orang juga, mungkin teman-teman bisa pernah mungkin ya ketemu orang yang terlalu vokal, terlalu ngomongin dirinya, kadang kitanya yang jadi nggak nyaman. Benar. Kayak gitu juga. Jadi kalau kalian pengen nge-proses sesuatu terus kayak ya ada tujuan, kayak bisa aja ya kalian dengerin aja apa yang dia utarain gitu, apapun itu. Betul. Gitu. Apa kamu langsung diam takut salah? Apa lagi Sob? Berarti balik lagi soal korelasinya sama musik ya. Berarti kalau misalkan ada terapi nggak sih buat orang yang lagi broken heart misalnya, atau broken apa? Broken home, broken heart, atau yang lagi problematik gitu ya. Dengan terapi musik gitu, ada obatnya nggak sih? Ya ada. Ya kan setiap musik tuh ibarat ada gelombangnya juga ya. Secara nggak langsung gelombang atau hertz tuh ke badan tuh ngaruh. Frekuensi. Frekuensi itu. Terus ibaratnya dengerin lagu tempo cepet. Jadi ke bawah semangat juga nggak? Iya. Kan detak jantung juga jadi ikut ke bawah dong. Betul. Yang tadinya sedih tapi moodnya jadi ke bawah happy. Ya kayak gitulah sekilasnya, kayak gitu aja. Ada berarti ya. Makanya waktu itu aku pernah ngomong di mana ya. Jadi aku tuh jarang dengerin lagu mellow kalau lagi sedih. Karena makin mellow. Makin mellow. Makin nangis gitu ya. Malah dengerinnya yang tempo cepet, ya yang lebih brutal lagunya. Aku malah lagi galau gitu dengerinnya. Gitu. Oke. Aurin tuh emang dari dulu senangnya musik metal apa sebelumnya musik unyu-unyu dulu gitu? Musik unyu-unyu teh kumaha. Yang girly gitu maksudnya. Girly. Dibilang girly, iya ada. Waktu SMP tuh emang suka JKT48 juga suka. Terus jauh sebelum dengerin metal juga dengerinnya ya Ungu, Hijau Daun, yang hits Indonesia zaman itulah. Belantika. Belantika, ya itu juga lagu-lagu itu kayak gitu. Nah, awalnya justru malah dari JKT itu suka ya, Jepangan gitu. Suka. Nyambung kan tuh anime. Berarti suka juga sama anime. Suka. Jadi dari SD SMP tuh emang suka ngikutin Naruto, terus Samurai X, Hunter x Hunter. X Hunter juga ngikutin. Sisanya apa ya? Udah 3 itu paling. 3 itu yang paling ditonton, diikutin banget mah gitu. Terus waktu beranjak dewasa awal itu ketutup sisi wibunya karena aduh nggak punya temen wibu nih gitu. Ternyata sekarang ketemu pasangan yang wibu banget. Oh banget. Iya banget. Jadi aja sisi wibu saya muncul lagi gitu. Termasuk kemarin tuh aku posting video gaya-gaya Evangelion.
Evangelion Genesis. Ya. Itu tuh aku tertarik lagi tuh ngikutin tuh karena ini kan aku bilang tadi aku senangnya ke seni musik, seni gambar. Aku tuh sebenarnya dari dulu pengen bisa gambar, pengen bisa buat desain, artwork, manga, apapun itu. Desain grafis. Ya, Oke. gambar-gambar lah Grafis. intinya. Terus ya aku sekarang lagi belajar gambar. Salah satu referensi visual tuh si Evangelion atau anime-anime yang action tuh keren. Terus ternyata sekarang makin banyak gitu anime atau manga yang dia nggak cuman unyu-unyu doang, tapi ngasih inspirasi ke buat gambar visual, terus bahkan nulis lirik, nulis lirik kayak Aku gitu nulis buat lirik juga. karya dari anime tuh banyak karena nggak cuman unyu-unyu doang, dari thrillernya ada, Iya, benar. horornya ada, actionnya ada. Kayak feel-nya menurut aku di situ teh ada di anime itu di zaman benar. sekarang tuh. Setuju. Iya kan? Setuju, Bener setuju. kan? Ya. Banyak inspirasi yang Banyak. banyak banget. Banyak banget. Nah, tapi ya karena anime tuh bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita nangis, sedih. Jadi Wah, greget. Luar biasa Ya, itu. benar, Luar benar, biasa. benar. Iya. Nah, dari ya kita juga backgroundnya manga gitu semua ya. keren ini keren. Ada Ada apal semua. nggak? Apal nggak? Ada beberapa sih. Ini mah Naruto jelas di sini. Jelas, iya, Naruto. Naruto. Apalagi ya? Ayo. Naruto, One Piece. One Piece. One Piece juga ngikutin. Apalagi ya? Kalau ini teh Detektif Conan. Conan betul. Conan apalagi ya? Ini Dragon Ball? Mana? Itu apa ya? Oh ya, Dragon Ball. Bukan. 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 One Punch Man. Bener. Ya, itu tahu. Betul. Itu kok Sama. bodor pisan, bodor. Benar. Satu lagi Haikyuu. Mana? Yang volley. Volley. Nah, Volley. ini ujung. Oh, ujung. Ya, oh ya, oke. Sebenarnya masih banyak lagi cuman penuh. Ya dulu tuh aku di kamar suka nempel-nempelin gini, anime, terus action figure yang kecil-kecil. Ya. Jadi selain flyer acara, Zaman dulu banget. zaman dulu banget. Pamflet anjir. Ngalamin nggak? Ngalamin dong. Ngalamin. Jadi selain jadi yang sebelah sini tuh flyer acara, yang sebelah kanan iya. tuh kayak ada apa anime-animenya, Anime, posternya kayak sama gitu. foto-foto pribadi enggak? Nggak, Foto-foto malah- biasa kan cewek mah gitu kan. Enggak, malah anime sama flyer Oh, anime acara sama flyer acara. penuhnya gitu. Lanjut. Lanjut, apa lagi? Nah, berarti ya Hah? mulai senang musik metal tuh pas ketemu pasangan. Dari remaja sih. Oh, dari remaja. Dari usia SMP kelas 1. SMP kelas 1. Sekitar usia berapa tuh berarti? 15 tahun. 15 ya? Usia 15 tahunan, 14-15 tahun. Udah suka musik metal dan kebetulan kan mama juga dulu nyanyi rock juga sama Lady Avisa. Oh, Tahu? zamannya. Ya. Lady Avisa iya. sama Mel Sandi. Oh, Sandi. Oh Ya iya. itu lagi zaman-zamannya Lady Rocker. dulu. Iya, bener. Mama juga dulu nyanyi lah rock-rocker itu, rock-rock gitu. tahun itu. Jadi ada inspirasi dari mama juga Iya, ya. suka ngeplay kalau di kamar lagi beberes, lagi apa, nyetelnya lagu-lagu rock and roll luar lah, Iya, gitu iya, kayak Led Zeppelin, Led Scorpio, Zeppelin. terus apa AC/DC juga nyetel, Oh, Queen, nyetel juga. Queen, Queen ya. Pasti disetel semua. Terus dari situ tuh sebenarnya aku belum banyak nyari tahu. Benar-benar suka metalnya tuh waktu SMP. SMP Waktu- yang kelas 1 itu. Iya, SMP kelas 1 teman-teman pada suka ke acara kakak kelas kayak gitu sampai aku nyari tahu terus dikirimin file flash disk isinya band metal semua, metal semua. dari Lamb Flash of disk ya. iya flash disk dipinjemin jadi sambil Facebookan teh Iya, ngekopiin iya. teh Oh, kan iya bener. ngekopiin Lamb of God, Iya, Cradle, iya. NoFX Iya. juga Iya, iya. kayak gitu lagu-lagu itu semua didengerin satu-satu sambil Facebookan zaman Iya. itu kan ya udahlah dari situ tahu sampai akhirnya pengen ngeband juga gitu kayak gitu Pengen ngeband dan langsung alirannya metal. metal Oh, langsung metal Langsung berarti. metal, Pertama bener. ngebikin band tuh langsung metal Iya. berarti. Posisinya langsung vokalis. nah dulu tuh sebelum aku manggung sempat diajakin jadi basis Oh, jadi basis. jadi basis Basis. itu udah briefing udah buat single Heeh. buatlah satu single itu udah rekaman dan akhirnya aku cabut
Karena bukan feel-nya menurut aku ngerasa kayaknya nggak Nggak cocok. nyaman. Nggak nyaman di situ gitu bukan ya, di- aku deh di bass kayaknya gitu. jadi basis tuh gitu. Akhirnya nyobain vokal. Vokal tuh aku dulu ngeliat Teh Popo Demons Day. Oh iya. Iya, sama emang suka dengerin Avenged. Jadi pertama manggung dulu di sekolah teh bawainnya Avenged Unholy. Ya, itu. Unholy Convention. Iya, kayak gitu. Berarti belajar nyanyi kayak gitu tuh sendiri apa? Otodidak. Sendiri. Ngikutin aja ya, dengerin. dengerin. Jadi aku pulang sekolah duluan, orang tua masih kerja kan di rumah sendiri tuh. Nyetel lagu ya udah ikutin vokalnya. Berarti dulu ngikutin siapa nih vokalis cewek gitu ya band metal dulu pertama ngelihat siapa dulu? Teh Popo Demons iya, Teh Dem. Popo itu ya. Sama kalau luarnya dulu ada satu band namanya Cerebral Bore. Itu vokalisnya cewek juga. Cewek Aku juga. ngikutin dan ya dia di zaman itu juga terkenal pisan death metalnya gitu. Akhirnya pengen nih kayak gini nih. Ya nge-tweet aku, nge-tweet iseng. Duh pengen juga punya band. Ada yang apa sih kalau di Twitter tuh dulu? Nge-retweet. RT. Nge-RT, ada yang nge-retweet. Orang Bale Endah, gitaris aku, namanya Dimas. Ayo kita band-bandan cenah. Ayo kita band-bandan neng cenah. Terus langsung nge-message. Asli mana cenah? Cimahi. Oh iya, ya udah ayo nanti kita ke Cimahi ya, kita coba jamming bareng di studio. Ya udah dicobain sekali masuk bisa ngevokal growl. Terus ya udah dari situ sampai akhirnya manggung pertama di Puntang. Di Gunung Puntang. Itu tuh yang dari Twitter teh itu tuh langsung Invicta. Picobia dulu. Picobia. Ya, iya. Picobia. Picobia. Sama Picobia itu tuh. Berarti emang bukan siapa-siapa yang nggak kenal gitu. Enggak. Dari nggak kenal gitu, bukan setongkrongan gitu. Iya. Orang Jadi emang jauh. Sampai iya emang nanya random gitu ya? asli nanya ayo band-bandan. Oh iya asli mana Bale Endah, ini teman-teman personel lain juga Bale Endah. Ya udah mendekat. Ya udah kita duluan aja yang ke Cimahi. Oke, 2 kali latihan di Cimahi, ketiga kalinya ke Bale Endah. Latihannya. Aku motoran tuh sendiri. Motoran sendiri ke Bale Endah. Ya udah jalan terus sampai akhirnya alhamdulillahnya di tahun 2011, 12, 13 itu sampai 14 juga masih aktif banget Masih manggung si aktif. Picobia tuh di event-event lokal. Soalnya waktu itu karena aku masih sangat bocil. Kalau keluar kota nggak diizinin sama orang tua. Iya pasti ya, apalagi cewek gitu Iya, ya. cewek satu-satunya kemana Dan, jauh-jauh gitu kan ya. Paling Iya, muda iya. lagi di band. Paling Iya, muda. jelas. Oh, paling muda. Paling muda, aku SMP, yang lain enggeus garawe. Jauh ya. Jauh banget. Anak jauh. bawang weh pokoknya. Gitu. Akhirnya nggak bisa keluar kota aja gitu ya selama punya band itu tuh. Iya, bisa tapi kudu PP. Oke, nggak boleh iya, nginep, iya. nggak Gak boleh boleh nginep. gak boleh nginep langsung pulang gitu lah. Oke, ya udah. Waktu itu pernah manggung teh di invite ke Madiun tapi diadisionalin. Gitu. Iya. Sisanya kalau yang masih deket-deket kayak Kuningan, Jakarta, di Rossi itu kayak masih oke Masih gitu. terjangkau gitu ya. Terjangkau. Masih zaman Rossi. Ya, zaman Rossi. Yang masih di atas. Udah di bawah, di atas. Di bawah. Oh, di bawah. Di Oh, di bawah. bawah. Heeh. Cuman Gitu. Rossi ya. Dan dari Picobia Hah? terus ke Invicta gitu gimana ceritanya? Nah, Picobia tuh kan tadi aktif-aktifnya 2000 sampai 2014-15an lah ya. 2015 kan aku kuliah. Fokus kuliah sama aku tuh vakum fokus di modeling. Oh iya. Modeling sama fotografi. Sempet modeling dijalani dulu berarti ya. Jalanin. Fokus sampai 2018-19, tapi waktu itu teh 19 tuh diajakin featuring sama Pak Iwan ISP. Oh iya. Yang ya megang jasad waktu Iya, itu. Diajakin featuringan sampai akhirnya aku balik lagi belajar vokal lagi, ngasah vokal Ngasah lagi. vokal lagi. Ngasah vokal terus waktu itu balik lagi ke event tuh waktu ini Save Our Future di Baros. Di Ya. Baros. Ya. Heeh. 2019 dari situ aku balik lagi bukan band-bandan, masih balik ke event tapi belum sama Invicta. Belum sama Invicta. Masih belum punya band tuh. Belum. Jadi diajakin featuring aja, tapi akhirnya gak jadi featuringnya. Nggak jadi. Gak jadi. Jadinya sama Teh Popo. Cuman ya nggak gitu. apa-apa lah. Iya, iya. Menurut aku nggak apa-apa. Oke, ya udah mungkin aku sekalian silaturahmi sama teman-teman lama Iya, ya, teman-teman benar. ujung berung. Dari situ ketemu teman-teman lama, ya udah ngobrol-ngobrol. Terus ya udah ke event-event lagi, jadi tahu kabar teman-teman lagi, mereka ngajakin aku ke event lagi. 2019 awal sebelum Covid, aku
ngomong ke drummer aku yang di Pikpobia, si Adis. Ayo Dis, kita buat band lagi, pengen band-bandan lagi, kata aku teh. Ayo Neng, cenah. Tapi nyari personilnya siapa ya, ada kenalan gak gitaris kayak gitu. Ya udah coba aku kontak teman-teman dulu, sampai adalah beberapa. Ngebuat ketemu sama gitaris aku yang si Invicta sekarang, si Camot. Camot. Ketemu itu si Adis, si Camot, sama aku bertiga. Oh bertiga dulu. Di Cibabat ketemu di tempat kopi. Ayo ngobrolin kalau referensi mah, aku lagunya gini, si Gojira, si ini. Kayak gitu. Tuker referensi teh dengan. Tapi kalau nama band mah masih pusing, cerah. Ya udah nanti weh belakangan. Coba aku pikirin dulu, kata aku tuh. Terus udah gitu ngebuatin materi aja si gitaris teh. Sering ketemu, sering briefing, sering main ke rumahnya, sering sharing-sharing lagu. Sampai akhirnya gonta-ganti personil. Ya udah weh ngeflow gitu aja sampai sekarang buat referensi lagu, buat lagu kayak gitu. Berarti udah berapa kali ganti? Berapa kali ya, banyak. Banyak sebenarnya awal-awal mas banyak pisan gonta-ganti personil teh, cuman bukan karena ada masalah atau apa, tapi lebih kayak merekanya ada visi kesibukan, ya, atau visi yang lain lah, kayak mungkin kerja atau sibuk di keluarga apa. Kayak gitu. Berarti sekarang berapa orang sih Invicta? 5-an. Gitar 2, bass, drummer aku. Drum. Sama vokal. Iya gitu. Menarik. Menarik. Tapi ada vokalis terfavorit di Indonesia siapa? Di Indonesia mah semua teman-teman menginspirasi. Yang paling ini mah yang paling favorit Bang. Balik. Cowok ya, vokalis cowok ya. Pak Adi dari dulu. Adi Gembel. Forgotten. Oh iya Forgotten. Soalnya beliau dari dulu nyentrik dengan gaya vokalnya ya. Marah-marahnya beda. Terus udah gitu nulis liriknya edan cewek teh. Keren gini gitu. Beda aja gitu bener-bener. Liriknya juga beda. Metal pisan gitu menurut aku teh. Kayak gitu. Sampai ini juga yang inspirasi kebetulan gitaris juga suka Forgotten nge-cover di album kita yang Surga Metaforanya Forgotten di cover sama kita. Di cover sama kita. Kayak gitu. Apalagi. Aku mau penasaran nih ya. Gimana? Ketemu sama si AA tuh kapan? Ya justru kayaknya sih memang Apa tuh? karena ketertarikannya sama musik rock terus metal, akhirnya jadinya ketemu jodoh di situ. Iya. Coba sini kertasnya mana? Hei, bingung. Kamu bingung ya? Enggak bingung. Ini kamu nggak dibaca soalnya. Lebih bodornya gini guys. Jadi sebenarnya aku sama si Ate sebenarnya udah tahu lama satu sama lain dari 2012. Udah lama? Iya. Lama banget. Dari 2012 teh dia katanya udah hafal aku, cuman taunya band Jawa. Band Jawa sama, nyangkanya band Jawa juga. Sama-sama ngiranya band Jawa. Terus udah gitu emang gitaris aku yang di Pikpobia, si Dadung, waktu aku latihan di Balenda. Ingat pisan aku Pak itu. Nyampe teh siang-siang, terus jam latihan teh kan jam 3. Nyampe jam 1 jam 2 lah. Ngobrol-ngobrol dulu, terus si Dadung nih ngomong, "Neng, ini ada loh vokalis Kasep celah, pengen dijodohin vokalis Kasep ya, dijodohin. Siapa cewek teh, bandnya Revenge the Fat, keren sih Neng. Liatin aku FB-nya, dikepoin sama aku lagunya Ambisi kan, singlenya si Ambisi itu. Terus aku dikepoin tuh udah aja no respon gimana, cuman ya udah ngasih HP dia, ya udah masuk latihan. Udah aja ngempleng dari situ, padahal suka se-event, sering ketemu. Tapi pernah ngobrol? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kita tuh tahu satu sama lain. Itu mungkin dari sisi psikologi ya, masuk ke dalam alam bawah sadar. Benar. Enggak. Maksudnya ya makanya tadi dengan respon kayak ya udah tahu aja. Jadi aku nggak ngerespon, wow gimana gitu. Terus bukan jual mahalnya, lebih kayak, aku kadang orangnya lempeng, gimana gitu ya. Ya udah weh gitu. Ketika aku nggak bilang dia jelek, nggak bilang gimana kan, cewek mah kan, Kasepnya gimana. Aku mah enggak, lebih kayak ya udah gitu. Ya udah weh netral gitu, netral.
latihan terus ya udah manggung sana sini, ternyata ya teman-teman dia kan satu circle-nya masih Ya, itu lagi iya, ya orang-orangnya. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Sampai ya itu tadi event apa Save Our Future itu 2019 kan aku baru balik ke musik dan baru putus dari my ex gitu ya. Asik. Ya udah asik sendiri gitu ya. Datang ke event ngobrol sana sini. Lebih lucunya lagi dia beres main, aku lagi duduk samping Teh Popo lagi kurang enak badan. Sampingnya kursi aku tuh kosong. Ternyata kru dia ketimpa dummy. Dummy kan berat pisan ya. Even dummy teh berat gitu ya itu barang teh. Ketimpa dummy, ininya patah si bahunya. Dia dudukinnya di sebelah aku. Terus teh yang nganter dia si AA. Dia cuman gini doang. Neng, AA. Dem kata aku. Tapi aku nggak gimana. Udah Anggi, Neng. Terus disalamin gak sama temennya? Neng kata si AA, kata si Neng. Kan lagi patah. Iya. Aduh. Nah dari situ teh setelah Save Our Future ada acara di Cinok. Besoknya lagi ada band Jepang si Kandari Fast main. Ternyata anak-anak Kandari Fast kan deket sama dia tuh. Ya udahlah, aku tuh di-invite sama Teh Popo juga. Teh Popo terus dia juga ngajak. Besok kemana? Yuk ke Cinok, ada teman-teman pada main. Jadi ya pada ngajakin ke sana lah. Ketemu di sana. Ketemu nih dia datang pakai. Nah, aku di parkiran sama Teh Popo sama Akesper. Bertiga. Sama Abobi, suaminya Teh Popo. Berempat ya. Si Ate datang pakai motornya, pakai dengan 2 taknya. Sendirian. Terus udah gitu, ya saha cek aku teh, mending gegarungan cek aku teh. Lege gitunya gegarungan. Mending gegas sebelum. Oh, si Anggi cek aku teh. Ya udah ngajak ketemu aja. Tapi dah aku diculin nggak ngobrol, nggak ngobrol. Terus udah gitu, aku di sofa yang bareng Teh Popo, Akesper sama Abah Andris. Dia mah sama Akajul sama teman-temannya lah, sama anak-anak Helprin gitu, kayak gitu. Tapi di situ kan aku bolak-balik ya sendiri gitu ya. Ya udah ada teman-teman semua gitu. Pastilah biasanya kan baru udah kumpul. Gitu ya. Cuma ya biasa ciwi pemalu gitu ya. Ya udah nggak banyak ngobrol gitu. Udah beres ngelihat teman-teman manggung di bawah ke atas lagi teh, udah pada ngehareyan teman-teman teh. Nginggi itu si Au. Ay aku nyawa cuma gitu kan, cuma gitu doang. Cuman malu gitu kan. Ya udah, terus udah gitu aku mah cuman ngebir niatnya. Itu teh setelah sekian lama nggak minum, 3 bulan udah berhenti minum. Di situ minum. Dikasih Jaeger sama dia gara-gara disuruh sama anak-anaknya. Tuh kasih tuh. Udah kata aku teh, aku nyetir kata aku teh sorangan ke mana ke KBB cek teh dari Cinok dah lumayan di Riau ke dan KBB. dari situ teh lanjut lagi itu teh ke yang di Pasteur Tambuhak. Iya Maranatha situ ya, daerah situ ya. Gimana saya nggak pusing, makanya kan udah yuk cukup gitu kan. Kayak gitu. Ada ronde 2. Ada ronde 2 soalnya nih. Dia ngasih Jaeger 2 sloki udah tapi dari situ udah kayak udah pada ngecomblangin lah. Udah kayak tunggi. Aku masih malu-malu terus nggak ada gimana-gimana. Tapi karena dia tuh shy cat ya. Gara-gara shy cat. Malu-malu meong. Ngirim surat tuh. Ngirim surat dulu enggak? Susuratan enggak? Enggak. Kirim susuratan. Tapi ini apa sih? Dicuekin ya, jadi ngajak ketemu tapi diculin nggak ngajak ngobrol nggak apa, cuman ngasih minum terus keketahuan dah. Ternyata beliau juga lagi broken heart juga gitu sama-sama. Ya pantas Anda lagi gini juga. Sama-sama broken heart gitu ya. Taunya tapi keduluan lah sama my ex dulu. Terus dia cerita ke aku teh nungguin kamu 2 tahun loh. Wow, terima kasih sudah menunggu saya. Begitu. Iya. Itu berarti ya gara-gara ini ya, gara-gara Angginya malu-malu kucing. Iya, shy cat banget. Jadi keburuan orangnya. Keserobot lagi. Tapi emang waktu pernah tuh dia tiba-tiba ngechat, gak ada angin, gak ada hujan. Neng masih sama ini, nanya. Langsung nanya gitu? Di DM. Di DM. Untungnya aku lagi nggak bareng doi. Gitu. Selamat. Kalau lagi sama doi, wow, PR-nya. Ditanya Neng masih sama ini, masih
oh iya tuh sing langgeng. Gitu dia balasannya ya. Oh iya makasih udah we. Baik teh putus. Ternyata di balik doa itu tuh ada harapan yang Ada harapan. Bener. Atau dah saya teuing jadi we aku lagi bingung gitu kan. Dari situ putus sama my ex. Dari situ teh ya udah we aku main sama siapa aja gitu ya. Terus udah gitu mainlah empatan sama ada 2 teman kita lagi anak BMX, Oo sama Muiz. Empatan main ke Batu Karas. Nah si Oo sama si Muiz ini udah duluan ke Batu Karas. Ke Batu Karasnya. Terus kan ngajakin teh, ayo sok samper si AA. Aku ti Cimareme nyamper ke Cicalengka pakai motor. Buset. Juara dunia. Pakai motor? Pakai motor we. Juara dunia. Aku teh baru mikir, kala imahna di mananya. Dan sebelumnya kan pernah main bareng, jadi tahu rumah dia gitu ya. Cicalengkanya belah mana ya? Aku teh ngontek dia tapi nggak dibales-bales. Kayaknya nih orang masih tidur deh. Itu ngurilingan Cicalengka 3 kali ada meren. Asli. Oh jadi emang nggak tahu pergi aja ke sana, tapi alamat jelasnya nggak tahu. Nggak tahu weh. Orangnya tidur. Modal nekat weh. Soalnya kan masih broken heart ya, masih broken heart. Motoran, gas, bawa persiapan ganti baju buat di Batu Karas apa, udah weh ngeng. Terus ini orang nggak balas-balas diteleponin nggak ngangkat. Sampai akhirnya muter 3 kali, dia baru bales jam 12-an. Sorry baru bangun neng, baru bangun. Oh ya udah, ini di mana rumah aku di Cicalengka aja gue teh. Nge-Sherlock aja Sherlock. Tadi teh. Nah aku nggak lewat sini, ternyata rumahnya teh ya beda belokan doang gitu. Aku lewatin. Dianya mah baru bangun we dengan santai teh. Hayu ke Batu Karas ya gue teh. Jadi nggak? Hayu jadi kalanya beberes heula cenah kata. Beberes aja kan. Dah aja dari situ teh semotor lah. Tapi masih malu-malu aduh. Pegang nggak ya? Tapi malu kalau gini. Kayak ojek. Kalau gini dari Bandung ke Batu Karas lumayan kan ya. Gini lain kabogo, komukia gitu kan. Lebih era. Mau jaga jarak itu bisa ngejengkang. Iya hukul cangkel. Rek ieu era lain kabogo gitu ya. Jual mahal heula gitu. Tapi si AA ngerem enggak? Ngerem mendadak enggak gitu? Itu klasiknya. Eta klasiknya. Aduh, Sunyoto. Disunyotokeun Allahu Akbar. Eta klasik bade trik di mana-mana. Si AA celina panas ya. Iya di situ teh, tapi di situ belum deket pisan gitu, belum terlalu deket, cuman ya emang udah mulai komunikasi, udah main bareng, sampai akhirnya terus. Momennya mendukung ya di jalan. Iya momennya mendukung. Mana lama lagi kan perjalanan tuh. Bener. Karena lama. Tapi mau meluk malu aja. Kan aku juga shy girl gitu. Gitu. Terus udah gitu pulang dari Batu Karas juga kita ngemplong aja nggak pernah chattingan apa paling posting ini aja foto barengan. Kayak gitu-gitu mah kan ya kayak teman biasa lah ya udah gitu. Terus di situ juga posisinya aku tahu dia dekat dengan cewek lain. Asik. Aku juga tahu itu, tahu. Terus udah panas tuh itu, udah. Enggak. Oh, belum. Aku cuma sempat juga itu. Dia kan cerita ke si Awas si Muiz. Si Yu anjir nggak ngebales apa. Terus aku mana lihat ceweknya. Oh cantik. Ya udah weh tapi nggak panas. Ya udah weh tahu. Oh orang mana? Orang Garut. Oh iya tuh cek aku teh. Terus udah gitu dari situ. Ini terus akhirnya ke Bali. Oh sempat ke Bali. Ke Bali. Enggak beda. Oh beda. Dia ke Bali duluan karena mau manggung kan. Terus udah gitu aku ke Bali main lah. Main sama teman-teman juga. Sama teman-teman kan di sana juga banyak. Terus udah gitu ya nyusul di satu momen terus kayak udah minum apa. Tiba-tiba terbukanya bukan ngajak pacaran, langsung ngajak nikah. Mantap. Serius? Mantap. Iya. Aku sampai kayak tercengang. Hey, Anda sadar atau mabuk? Asli ngajak nikah aku. Ya udah sok ai bener mah nya kita jalanin kata aku teh. Ya ai tujuannya ibadah mah ya kata aku teh. Sok kita sama-sama perbaikin diri, kita mungkin ya sekarang mah sharing visi misi kita seperti apa buat kedepannya setelah dijalanin. Ya alhamdulillah lancar. Ya udah jodoh lah ya dari situ. Kayak gitu bodornya kayak kita bertahun-tahun kenal nggak pernah chatting. Kita sama-sama tahu kita deket sama siapa. Tahu pernah deket sama sini dia juga sama tahu aku deket sama siapa dan tahu cerita aku seperti apa.
Dan ya tapi akhirnya jodoh gitu bener jodoh teh neangan jauh-jauh ternyata digigireun aing jodoh teh baden jodoh aing satu circle jodoh. Iya dan ya unik sih sebenarnya ya. Unik banget. Dua-duanya vokalis di genre yang sama. Nah itu. Iya. Soalnya yang apa ya nggak dua-duanya nggak sama-sama nggak expect kayak jodohnya sefrekuensi di musik yang sama. Dan ceritanya tuh sama aku sama dia aku tuh pernah sharing gini sama dia. Beb kamu pernah nggak sih di mobil dimarahin gara-gara nyetel lagu metal? Pernah tuh ya cewek-cewek aku sebelumnya juga ngemarahin wae sarua aku ge da aku mah requestnya lagu-lagu metal hungkul seslow-slownya paling Limp Bizkit terus apa lagi Linkin Park. Iya paling itulah ya. Pada nggak suka si cowok-cowok yang dulu pernah deket sama aku juga naon sih gandeng cenah katanya gitu. Jadi sama-sama punya cerita yang sama gitu. Sampai sempat mikir anjir ntar jodoh orang terima orang di musik ini enggak ya? Sama-sama mikir gitu sampai gitu. Mikir gitunya. Iya. Ternyata bisa playlist. Playlist. Jodohku se-playlist guys gitu. FTV jodohku se-playlist. Besok kita mau bikin film. Apa? Kok siapin kok? Jodohku se-playlist gitu. Jodohku se-playlist. Jodohku satu circle gitu guys. Dengan akhirnya nikah gitu ya. Punya pasangan yang sama di genre yang sama. Suka musik yang sama juga. Satu circle juga. Gitu. Terus dengan penampilan kalian berdua yang nyentrik banyak banyak pandangan orang tuh selalu negatif. Ngelihat penampilan, musik, tato. Nah, Aurin sendiri ngelihat dari psikologi itu gimana dengan tanggapan orang yang bahwa dengan penampilan, tato, musik itu tuh negatif gitu. Orang-orang ngenilai kita gitu ya. Gak tahu sih karena aku cuek ya orangnya ya udah gitu soalnya ditambah sekarang fenomenanya kan maksudnya cover nggak sesuai dengan isi itu aja dari situ yang nggak sesuai lagi di depan juga lengmongan gini juga ke mall apa tatoan ya udah biasa gitu nggak ambil pusing gitu ya itu paling ini doang kalau ya di acara tertentunya kali pengajian juga kia mungkin kan ya gitu jadi tahu tempat gitu menyesuaikan gitu. Dan ternyata pas mereka menikah itu apa? Dua-duanya bergambar gitu semuanya. Iya, berbatik. Iya, jadi manusia berbatik semua. Itu teh pengantinnya, belum yang datangnya. Iya kan bodornya lagi gini. Ada temen aku yang ditanya sama tetangga aku, anak band juga padahal lain gitu. Hanya karena ya tatoan gitu. Karena disangkanya anak band juga lain. Ya udah gitu. Itu menarik dan kayaknya di kita tuh ada vokalis dua-duanya suami istri tuh kayaknya belum ada deh di Bandung. Ada itu Teh Popo sama Abobi. Teh Popo di Demos Dem, Abobi di Bleeding. Di Turbit sekarang. Jarang. Jarang. Cuman lebih apa ya? Netizen tuh ini yang paling ke film. Pasangan ini nih yang paling di era sekarang. Di era itu ya Teh Popo sama Abobi juga kesorot waktu itu ya. Mungkin di era sekarang ya kita alhamdulillah kesorot lah gitu. Kesorot juga. Nah, ada bakalan ada apa sempat kepikiran nggak sih collab nih berdua nih pasangan nih mau bikin apapun gitu ya, bentuknya mau musik, mau usaha bareng atau apa. Soalnya kan nge-branding banget nih ya. Satu orang aja nge-branding apalagi digabungin jadi dua gitu kan. Karena kita dari orang awam yang lihat dari luar, aduh ini dua-duanya punya apa ya? Punya sosok yang kuat nih, karakter yang kuat. Ini kalau disatuin bikin kolaborasi buat sesuatu karya atau musik atau di luar musik kayaknya ini menarik banget gitu. Makanya. Kalau di musik jelas ya kita pengen buat suatu karya musik ya, tapi kan ya proses musik produksian musik tuh nggak segampang itu ya. Kayak gitu. Terus kita lagi OTW buat brand, jadi doakan segera launching. Amin. Brand apa? Ide pertamanya konsepnya dari suami itu Core Club.
Oke. Jadi udah jalan waktu itu tahun 2020-an udah jalan. Cuman sekarang emang dia pegang sendiri kan, terus kayak minta tolong ke aku sama ada teman satu lagi buat kita jalani lagi yuk si core club ini gitu. Oh iya. Jadi lagi OTW lah. Lagi OTW sekarang. Berarti targetnya tahun depan. Insya Allah tahun Awal depan. tahun. Ya, Jadi lebih kayak rebranding atau dihidupin lagi. Oke. Ya, kan iya, asalnya iya. nggak aktif nih, iya. jadi aktif lagi Iya, iya, gitu. Kayak gitu guys. Nah, langsung ada pertanyaan ini. Apa tuh? Momen mana yang paling berkesan bagi Aurin selama Invicta? Mungkin saat manggung di Hellprint atau kolaborasi dengan The John Candy. Oh. Nah, jujur aku sih The John Candy aku nggak tahu Baru. ya. Oh, Nggak tahu, oke. nggak tahu. Ah. The John Candy itu siapa dan apa? Oke, aku ceritain dulu yang The John Candy dulu ya. Iya. The John Candy itu awal mulanya yang tahu malah suami. Karena dia kan ada ketukan breakdown yang otomatis identik dengan deathcore juga. Jadi yang pertama tahu suami. Terus kesini-sini ternyata si John Candy ini lagunya campur eksperimental. Oh ada eksperimental. Dia nyebutnya aja teh sample core. Sample core. Karena Sample core. baru denger ya? Iya, baru dengar. Kalau nanti buka di YouTube dia tuh lagu-lagu hits apapun itu ya tahun 90, tahun 2000-an dia masukin tapi dia kayak remix lagi. Dia remix. Iya. Kalau biasanya remix tuh identik dengan DJ atau IDM, Iya, benar, ini IDM. mah dia remixnya jadi metal. Jadi metal. Jadi banyak breakdown-breakdownnya, tapi ada sing alongnya dari musik-musik 92 ribuan gitu. Oke. Tapi bentuknya ya itu agak ke metal, emang breakdownnya banyak yang buat bikin headbangnya banyak. Tapi ya dia masukin dari lagu populer gitu. Iya. Terus kenapa bisa featuring sama John Candy? Pada saat itu Aurin juga belum tahu ya? Pertamanya kan tahu dari suami. Dari suami. Dia ngeplay, ngeplay. ih ternyata aku suka. Play lagi dong, play lagi terus di mobil juga dengerinnya John Candy. Baru ada beberapa lagu, terus John Candy juga masih baru ngerintis juga dia. Aku lihat lagunya cuman ada 2 apa 3 gitu. Cuman 2 lagu. Pokoknya waktu featuring tuh single ketiga atau keempat, enggak ke-6, kelima apa ke-6, pokoknya udah mulai rada produktif dia. Aku nge-follow IG dia, dia notice aku, nge-follow back, terus aku bilang, hey thank you for following me back, ya aku suka karya-karya kamu. Terus udah gitu, kita buat sesuatu yuk, aku tuh ngomong gitu iseng, kayaknya seru. Ayo boleh nih aku kirimin ya sampelnya, ini liriknya, dia ternyata udah ada, so kamu buat vokal gitu. Iya orangnya langsung responsif gitu ya. Iya, Langsung gitu. dia ya. orang California, orang California ternyata ya orangnya lagi seneng produksian lagu lah. Ayo kita buat sesuatu, ayo boleh, siapa teh, bakal seneng, bakal seru nih. Judulnya aja John Cena is my drummer. John Cena is my drummer. Itu orang rada nyeleneh itu. Apa judul-judulnya termasuk video-videonya juga. Anjir kalau lihat di YouTube Coba. keren ya weh. Nanti aku coba cari. Nanti harus dengerin. John Cena is our drummer, our is drummer. Drummernya John Cena. John Cena. Kepikiran anjir kata gue. Oke. Dari situ ya udah dia ngirimin sampel lagunya, aku tag vokalnya masih ngekos itu di Bojongkoneng. Ya udah weh jojorowokan di Bojongkoneng. Gitu. Kirim-kiriman data. Kirim-kiriman data sampai akhirnya dirilis, dibuatin dia di YouTube, diupload. Ya udah dari situ ternyata responnya bagus. Ya banyak yang suka. Dan dia pun baik pisan sih si John Candy ini, tapi ya gitu dia nama aslinya di anonimusin. Dia kan manggung juga pakai topeng. Topengnya tuh identik ini, sebelah matanya merah nyala pakai laser gitu, tapi sebelahnya lagi muka si Donald Trump. Jadi kayak agak nyindir-nyindir ya. nyindir-nyindir. Ya itu identity dia. Ke arah politik ya? Iya. Dia terus udah gitu baik dia waktu itu, merch kamu keren, tie-dye gini. Ya udah ini aku kirim. Dikirim tuh 3 piece. Gak nyampe gara-gara cukainya mah. Mahalan cukainya. Jadi nggak diambil, maaf. Tapi waktu itu aku kerja di brand. Kamu suka kemeja nggak nih, mau aku kirimin? Terus ya udah aku bilang kawannya mau ngirimin ke teman aku di California. Paling dia nanti posting foto. Ya udah sok dikiriminlah kemeja 4 biji. Nyampe itu mah. Nyampe. Meskipun lumayan oge tarifnya. Pasti. Cuman ada ACC. Iya. ACC ya udah. Ya baiklah di situ terjalin hubungan, dan karya juga ada gerakan baru, challenge baru buat aku. Kayak gitu. Iya, benar. Terus sama Invicta ya tadi ya? Invicta. Sama Invictanya kalau kesan-kesan ya.
Ya, enggak, tadi kan udah nanyain gimana ceritanya John Candy. Ya, John Candy. Sekarang ya. sama Invictanya. Maksudnya Ada pengalaman apa gitu? Bukan. Menarik. Oh, bukan. Salah. Udah. Itu mah pertanyaan yang tadi. Betul, kenapa bisa nyambung ke Invicta? Oh. Kan waktu awal collab kan secara personal ya. Ya dia ngelihat aku musisi juga. Ya maksudnya ya pernah manggung lah, ada foto-foto manggung kayak gitu, makanya dia mau ngajak juga. Mau ngajak juga. Dia pasti juga riset punya band. Iya, ya kan? iya, Iya. kayak gitu. Dan ini sebenarnya terjadi lagi ya dari beberapa kali tamu yang kita ajak ngobrol. Narasumber. Banyak yang bisa berkolaborasi dengan sosial media awalnya yang tadinya nggak kenal, yang tadinya mengidolakan, betul, tiba-tiba bisa berkolaborasi, gitu ya. Itu teh apa ya? Kekuatan media sosial, nggak disangka-sangka juga. Gimana kita memaksimalkan sosial media? Iya benar. Ya kan, ya maksudnya sosial media bukan hanya tentang soal berita atau cari gosip ya. Kalau aku sih lebih seneng ya, aku orangnya seneng ngobrol, terus terutama di bidang musik, karya, ya aku maksimalin ya. Maksudnya kalau temen Indonesia aja bisa reach, kenapa yang luar enggak gitu. Kita harus belajar dari orang luar juga, culture, cara mereka produksi musik, cara mereka berpikir seperti apa, perspektifnya apa, ya kita harus banyak belajar juga gitu. Betul. Terus Aurin sendiri sekarang kan ada di circle yang mana didominasi banyak cowok ya. Lebih banyaknya cowok. Ya. Iya benar. Mostly temanku cowok semua. Benar. Terus gimana sih tanggapan orang-orang pada skeptis nggak sih pada dengan skeptis. Ya ini ada cewek sendiri gitu cewek di lingkungan cowok. Yap. Kalau dari dulu sih selama perjalanan di awal karir jadi vokalis dan band ya, nggak ada, karena aku pure pengen masuk ke dunia musik, terutama di metal, pengen tahu komunitasnya. Aku pengen belajar nih dari para musisi lainnya yang emang kalian lebih lama ya, sharingin dong ilmunya. Ya even aku cuma duduk manis doang gitu, aku pengen dengerin kalian gitu. Terus ya ngelihat cara mereka perform, pola pikir, kebiasaan seperti apa, ya aku ikut nimbrung aja. Terus tadi apa pertanyaan poho? Enggak, maksudnya itu soal pada skeptis nggak ada, mulus. Cuman emang belakangan aku sempat ngalamin, aku lupa identiknya gimana, tapi di situ aku nangkep si orang ini teh ya emang udah lumayan besar dah, dan dia cukup terkenal juga. Dia nanggepin aku kayak ibaratnya gini, sahasi maneh. Ya emang sahabat deh ya maksudnya. Tapi maksudnya aku mengenalkan diri teh, aku pengen belajar dari kamu dong, Sugan aku bisa meramaikan juga. Hasanah. Hasanah ngeramein apa ya, ibaratnya ngeramein skena ini, terus dunia ini gitu ya, dipermusikan lagi. Tapi dia kayaknya masih membentengi diri aku untuk masuk ke dalamnya gitu. Ya mungkin karena belum kenal ya. Tapi aku udah kayak memperkenalkan diri. Kayak gitu, ada aja gitu, ada kayak gitu, ya sahasih awewe gitu aja ada. Cuman akunya cuek. Akunya cuek. Mayoritas sih welcome ya. Mayoritas alhamdulillah welcome dan mendukung. Dan support gitu. Kalau sifat cuek itu karena belajar dari psikologi apa emang bawaan? Nah iya bener, itu ngaruh tuh, bener. Mana pinter kadang-kadang. Kertasan ini tuh. Pinter kadang-kadang. Tidak gitu, kuduna. Ya kuduna kepikiran nanya tuh. Kata mama sih aku dari kecil emang cuek. Emang cuek ya, dari kecil. Emang cuek. Terus ditambah ya itu kan maksudnya tujuan awal aku di musik ini, di community ini itu adalah selain pengen tahu, belajar banyak hal, aku pengen berkarya, jadi ya nothing tulus lah secara nggak langsung gitu. Jadi kalau ada yang nganggap apa ya, komentar buruk atau negatif, aku nggak dengerin sih, lebih kayak cuek aja. Terus kayak malah diherian aku kunaon, ngobrol, ngopi dulu gitu. Gitu aja aku mah kayak gitu. Berarti emang dasarnya juga udah cuek, ditambah belajar di psikologi soal gitu juga. Jadi aku kayak ya itu ilmu psikologi ngenunjang aku tuh, jadi saat kamu ya gitu kita belajar, nggak cuman ngejudge orang asal-asalan. Oke.
lebih tahu kayak tuh orang kenapa ya bisa sampai kayak gitu, alasannya apa. Ya. Udah lebih terbuka pandangannya ya, gitu ya. Pasti ada alasannya dong sampai akhirnya kita sebagai manusia bisa mahamin orang itu kenapa bisa sampai seperti itu. Sebab akibat. Ya, jadi tahu ke sana. Jadi ya udah karena ini ya kasihan juga ya, jadi muncul empati juga kayak gitu. Nah, dari ilmu-ilmu yang didapat itu mempengaruhi nggak buat penulisan lirik? Kan katanya Aurin mendominasi ya untuk menulis lirik ya semua. Ya. Itu berpengaruh atau membantu nggak ke penulisan? Membantu dong. Membantu banget. Kayak lagu single yang pertama The Emptiness tuh ya emang tentang psikologi. The Emptiness tuh kekosongan. Waktu itu tuh di titik kosong. Kosong apa nih yang kosong nih? Kosong nih. Nah, kosong dalam arti tuh lagi kekosongan itu bukan berarti empty hati atau pikiran ya, lebih kayak kalau baca lagi tuh telaah lagi, emptiness tuh ya mungkin dia lagi bingung apa sampai ibaratnya maju kena mundur kena serba salah gitu. Kayak gitu waktu itu tuh di posisi ya itu struggling kuliah ke lieur-liurna di pika geuleuh ku satu dosen, gak lulus gara-gara dosennya geuleuh sama aku sampai nangis ke si mama. Ya udah weh sok lanjut lagi, yang penting mah kamu lulus. Oh ya udah. Ditambah aku teh ya kayak lagi serba salah gitu kayak nih sebenarnya yang aku cari apa nih gitu kayak di diri aku teh setelah lulus kumaha ya kuliah dilanjut apa enggak gitu ya. Ai pengen berkarya juga serba salah. Nah nulislah The Emptiness itu. Kalau terus yang kedua di album aku nulis salah satu single judulnya Paranoid sama Delirium Gas. Kalau Paranoid aku tulis itu emang secara nggak langsung gambaran orang yang punya sakit mental paranoid. Parno. Orang paranoid tuh even dia lagi tenang ya, ibaratnya tenangnya lu nggak dikejar apapun deadline, nggak dikejar cicilan tidak dikejar debt collector gitu ya. Apa ya maksudnya nggak tenang aja gitu. Yang harusnya bisa tenang dia nggak tenang. Bahkan lagi hahi sama temen dia bisa kayak delusi kayak itu tuh di sana ada yang merhatiin aku, ada yang mantau aku gitu. Orang paranoid segitu parnonya gitu. Saking parnonya tuh bisa kayak gitu ya. Iya, sampai pikirannya aneh-aneh gitu. Jigana orang di intei di tempuk kesaha gitu, padahal mah nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Saking parnonya tuh sampai dia ngelakuin apa-apa tuh ya nggak bebas. Yang ngaruh dong stuck ke kehidupan sehari-hari dia. Betul. Gitu. Jadi, kayak gitu. Penyakit ya emang orang sakit. Harus diobatin. Terus Delirium Gas aku tulis tuh nyeritain tentang ya kurang lebih sama kayak Emptiness tadi, kayak lu orang yang konflik. Kayak dihadapkan dengan pilihan, tapi lu nggak bisa decide, nggak bisa milih, terus kayak serba salah. Di rumah nggak tenang, di luar ternyata nggak nemu happy dengan ini. Jadi apa yang gua cari nih? Jadi kayak dia ngelihat ke dirinya sendiri, apa nih yang gua pengenin dari isi hati dan pikiran gitu. Menarik banget. Iya, tema liriknya dalam banget. Tapi aku emang cerita sama gitaris aku, meskipun idenya banyak ya tentang psikologi apa. Aku cerita ke gitaris, Jir pusing nulis lirik mulai dari mana. Gitaris mah cuman simpel kayak kamu pernah SD mengarang bebas ya ke rumah nenek. Hari Minggu. Pada hari Minggu pergi ke rumah nenek. Padahal mah teh ka imah nenek gitu kan. Pernahnya gitu mengarang bebas. Ya udah dari situ aku nulis lirik ibaratnya kayak mengarang bebas. Jadi apa yang diisi pikiran aku ya aku ceritain aja. Tapi ada konsepnya, ada kayak nyeritain sesuatu gitu. Kalau diteliti lagi itu tuh cerita gitu. Kayak gitu. Oke. Bagus banget. Iya, makna liriknya. Dan dibalut dengan musik metal, jadinya deep gitu. Deep. Ya kalau ya diteliti lagi, ya maksudnya perhatiin dari ujung ke ujung ya itu teh cerita dan suatu perspektif atau pandangan orang yang lagi ngalamin kegelisahan, lagi bingung harus gimana, kayak gitu sih. Sama ada satu lagi yang emang sebenarnya ini lagu yang paling aku suka dan yang aku tulis juga paling suka, judulnya Lenor tuh diambil dari penulis luar ya udah died.
namanya Edgar Allan Poe. Dia penulis karakter fiksi dan horor. Dia nulis satu karyanya namanya Lenore. Nyeritain satu cewek yang died, tapi diceritainnya bukan kematiannya tapi keindahan dari sebuah kematian. Sebenarnya lebih puitis. Ya, lebih puitis tapi lebih gelap itu. Lebih gelap. Tapi di situ aku suka aja gitu. Keren, karyanya keren dan sampai nempel ke aku gitu. Termasuk ya lagu di single itu di Lenore itu menurut aku paling easy listening, paling gampang dihafal waktu jadi. Gitu. Melihat dari perspektif yang berbeda ya. Iya, benar. Gitu. Oke. Aurin, terima kasih banyak loh sudah Udah. datang. Terima kasih banyak. Nggak ada lagi pertanyaan. Enggak kayaknya. Padahal aku masih pengen ngobrol loh. Masih pengen ngobrol, Aku juga tapi sebelum ditutup, ada. ini tuh kita mau nge-challenge dulu sebenarnya. Benar. Nah, sebelum kita tutup ini kita dengan Aurin yang backgroundnya psikologi, Oke. coba sekarang silahkan nilai aku dan dia. Satu-satu dia dulu dah. Nilainya dalam segi apa? Dan meluas. Nah, Dari karakter apa, dari tadi kita gestur kita ngobrol di Cara bawah. Terus kita ngobrol di sini secara kasar aja. Dan kita tidak ngejawab ya atau enggak ya. Iya. Oke. Sebenarnya gini ya guys, aku bukan ngomong nggak suka ya ngenilai orang. Jadi kalau ngomongin sisi psikologis orang, sebenarnya bukan ngomong soal tentang gampang ngejudge orang. Betul. Lu orangnya gimana. Kadang malah aku lebih seringnya gini. Ketika dia nanya, aku orangnya gimana? Kamu mau aku kasih saran, feedback dari perspektif pekerjaan, percintaan, ya karir atau percintaan, atau hubungan kamu dengan siapa gitu. Itu lebih spesifik gitu. Jadi kalau kayak gini menurut aku ya lebih meluas, ambiguitasnya lebih banyak gitu. Kita persempit ya. Persempit dalam hal apa coba ya? Karakter gimana? Ya kalau karakter ya dua-duanya easy going, gampang. Ini mungkin dengan pengalaman dua-duanya ngeband, terus pengalaman jauh lah dibanding aku ya, banyak ketemu orang. Lebih tua doang. Itu maksudnya itu, cuman saya perhalus lagi. Maksudnya lebih duluan kesana, lahirnya. Ya, maksudnya ke sana, cuman saya lebih halus lagi gitu guys, gitu. Itu aja sih. Nah, oke. Iya. Kalau gitu. Terakhir, apa yang mau disampaikan atau ada rencana kedepannya dari Aurin sendiri atau Invicta? Yes. Buat kedepannya siapa tahu mau bikin ada rilisan baru. Oke. Apa yang lagi dikerjain sama Invicta sekarang? Sekarang lagi ngegarap single, dua single dan insya Allah kita mau ngejalan. Dua single. Wow. Dua single dengan ya materi baru. Kalau yang first album ini kan sangat brutal ya. Mungkin yang kedua ini tuh lebih ke easy listening dan aku sedikit bocoran masukin unsur budayanya. Mantap. Harus diangkat dong. Karena aku lupa ceritain karena pengen ngebawa kalau di musik tuh sekarang di titik kayak aku pengen ngebawa nama Indonesia keluar. Pengen pisan. Ya experience ditambah ya aku harus bawa nama Indonesia di bidang ini keluar. Iya. Betul. Keren. Nah, di si dua single ini udah mulai masuk unsur budayanya. Aku udah belajar. Oke. Jadi aku masukin vokal sinden. Pakai pentatonis. Ya, pakai sinden dan ya banyak unsur etniknya lah. Itu Aurin sendiri yang nyinden. Ya, insya Allah aku makanya tapi kan nggak sembarang ya harus mempelajari. Dan kebetulan kan nenek orang Jawa bisa nyinden. Jadi aku belajar dari nenek aku gitu. Ternyata lumayan susah gitu ya nyinden. Iya. Gitu. Ya pentatonis Sunda sama pentatonis Jawa beda. Itu beda. Mirip tapi beda. Ya mirip tapi beda. Termasuk apa yang ditulis dinyanyiinnya kan. Lu mau bahas apa? Kayak gitunya aja kayak harus pelajarin dulu. Kayak sekarang makanya dengerinnya lagi banyak lagu-lagu tradisional gitu, baik Jawa ataupun Sunda gitu. Oke, jadi dua-duanya nanti bakal ada unsur budayanya. Ya. Rencana rilisnya? Insya Allah di 2026 tunggu aja rilisnya. Dua single bersamaan atau satu-satu? Satu-satu pasti. Biar fokus dong. Biar fokus satu-satu. Kira langsung break gitu dua. Ya. Dan insya Allah tour bersama Amin. Doakan guys. Bareng. Bareng. Invicta, Revenge the Fate tour bareng. Ya. Berdua doang.
berdua, Dua tapi pasti ada Local Heroes atau Oke. band-band lainnya. Iya, Nanti iya. tunggu aja pokoknya stay Ih, tune. Menarik, asik-asik Ya, nih, seru-seru. statue aja pokoknya. Statue. Band suami drummernya baru berarti ya. Dipanggil ya kayaknya ya. Gemes itu. Tadi Next episode. diajakin gak mau ya. Harus di schedule itu. Schedule, biar siap-siap dulu. Ya biar siap-siap Berarti dulu. harus ke ibu negaranya Ya, biar udah, setuju. saya mah udah ACC. Oh, udah Tinggal ACC balik tuh. ke dianya siap apa tidak gitu. Gitu guys. Itu seru tuh kayaknya tuh dua Pasti dua tuh. band yang aduh suami istri lagi. Tur bareng. Mantap Ya, sih. gitu. Bahkan kebayang ya kalau misalnya sampai jadi ya nggak tahu ini sih Ya. ngebayangin aja Doa dan impian. doa dan impian udah ada unsur baru unsur budaya Yap. ntar Iya. manggung bawa gamelan mungkin bawa Wah, wajis, mantap. keren itu Amin, keren amin, banget amin. mudah-mudahan kita doain aja yang terbaik semua yang direncanakan Amin, Aurin. lancar Semoga buat kita lancar semua. berjalan, amin. Usahanya bandnya Bandnya, Amin. sama Hubungannya juga. hubungan sama Amin, suami juga. amin. Nanti kita undang suaminya ke sini. Ya, Ditunggu aja ya. ditunggu Ya. saja. Aurin terima kasih banyak Terima ya. kasih, Terima kasih guys. banyak, datang Arin. jauh-jauh loh. Ah. Jauh banget. Ada sedikit mau ditanyakan Apa tuh? kata-kata hari ini. Ya, Diayakeun deh. diayakeun deh. Kata-kata hari ini udah disiapin loh tadi, udah nyiapin. Apa? Udah gitu? Ya? Udah dari seminggu yang lalu kan nyiapin. Baru ditanya sekarang di bawah. Apa ya? Simpel lah aku mah. Jangan lupa bersyukur. Amin. 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 Itu aja. Jangan lupa Oke. bersyukur guys. Udah itu Oke. aja. Udah. Siap, oke. Dan banyakin hahihi. Bener-bener. Keep waras. Keep Iya. waras. Biar Keep gak waras. selek, biar biar gak gak selek. Ngopi. Ngobrol. Biar gak ngeheng, Ya, biar gak ngeheng. Manawi. Manawi. Oke. Tuh. Melodicators kita tutup aja. Yes. Saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Dan aku Aurin dari Invicta. Sampai jumpa di Melodika See Podcast you. selanjutnya. Dadah. Dadah.